Kenapa kamu diam saja? Apa aku cacat? Omong kosong. Ini cuma luka kecil, kamu akan sembuh setelah istirahat beberapa hari. Aku pasti cacat. Pinggangku patah. Aku tidak bisa menggerakkannya, sakit sekali. Tidak apa-apa. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Jangan bicara sakit. Kenapa kamu tidak menghiburku? Bantu aku mengalihkan perhatianku. Jangan bicara lagi, kita akan segera sampai di rumah sakit. Tahan-tahan. Perkataan Chen Jiaorui memang lebih membantu. Ketika dia berbicara, aku lupa rasa sakitnya. Kamu akan baik-baik saja, jangan takut, jangan menangis, ibu di sini. Seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak cacat kan? Hampir saja, tapi untung kita datang ke rumah sakit tepat waktu. Kamu tidak mengalami prolaps tulang belakang lumbar. Berapa lama aku harus berbaring di tempat tidur? Kapan aku bisa pulang? Dokter bilang kamu masih perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi beberapa hari lagi. Kamu bisa istirahat di sini. Memang benar bagus untuk berlatih yoga. Tapi kamu harus melakukannya bertahap. Tidak apa-apa kalau kamu hati-hati, lain kali ini bukan masalah besar. Sebenarnya masalahmu adalah, Apa masalahku? kamu takut citra publikmu runtuh. Apa? Untuk menunjukkan kemandirianmu. Ketika kamu terluka, kamu lebih memilih menahan rasa sakit selama berjam-jam, daripada meminta bantuan kerabat dan temanmu. Sebenarnya aku mengagumi kekerasan kepalamu. Tapi kamu hampir saja membuat dirimu cacat. Aku bahkan memohon pada mantan istrimu. Aku bahkan bisa kehilangan harga diri dan meminta bantuan Chen Jiaorui. Aku benar-benar tidak peduli dengan citra publikku. Aku benar-benar tidak bisa menjangkau telepon. Benarkah? Kalau kamu bisa bertemu dengannya, sampaikan terima kasihku yang tulus padanya. Dia memanggilkan ambulans untukku. Aku berjanji padanya kebencian antara kita berdua akan dihapus. Kamu berjanji pada siapa? Tapi kondisi mentalnya masih terlihat tidak stabil. Berapa lama depresi pasca melahirkan berlangsung? Aku juga tidak tahu.
Kamu sudah menelepon saya berkali-kali. Apa urusanmu di tengah malam ini? Kamu tidak ingin berkhotbah pada saya kan? Ini tentang Yuya. Saya sedang di rumah sakit sekarang, saya rasa mereka sedang merayakan. Mereka tidak akan melakukan itu. Sebenarnya saya tahu bukan Lee Mei-ge yang bermain trik. Saya hanya tidak mau mengakui bahwa mereka semua tidak menyukai saya. Kamu sebenarnya belajar mengakui kekalahan selama di rumah sakit. Penyakit membuat orang lemah. Baiklah. Saya benar-benar sudah mencoba yang terbaik. Apakah begitu sulit untuk memahami orang? Seperti ada gunung di antara kita. Ibu-ibu ini sebenarnya sedang mengalami masa yang paling sulit dan membingungkan dalam hidup mereka. Pada akhirnya mereka harus melewatinya sendiri. Kebanyakan dari mereka hanya ingin mencurahkan perasaan mereka. Mereka tidak mengharapkanmu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kamu hanya perlu belajar bagaimana bersabar dan memahami mereka. Tentu saja bersabar adalah hal yang paling sulit. Bahkan membangun kembali pusat perawatan pasca melahirkan. Lebih mudah daripada berkomunikasi dengan ibu-ibu yang baru saja melahirkan anak. Kamu bisa mengambil tindakan tegas dalam inovasi peralatan. Tapi kamu harus mengenal orang secara bertahap. Kamu perlu membuat mereka merasakan kehangatanmu. Ini. Cobalah. Manis? Lumayan, kalau begitu saya tidak akan memakannya. Saya merasa kamu kadang-kadang pilih-pilih. Saya punya standar. Saya tidak bisa memasukkan semuanya ke dalam mulut saya. Bagaimana perasaanmu, bos? Apakah suasana hatimu jauh lebih baik? Saya akan berusaha keras untuk menjadi bos. Saya percaya padamu. Perawat bilang Direktur Xiao terluka dan sedang di rumah sakit. Bagaimana dia terluka? Apakah parah? Saya tidak tahu. Kalau sudah menyangkut dirinya ceritanya panjang. Saya tahu dia tidak bermaksud buruk. Dia langsung. Tapi saya langsung marah begitu dia berbicara. Saya pikir kamu cemburu pada penampilannya. Tapi saya pikir dia memang memiliki temperamen yang sangat baik. Kalian sedang mengobrol? Direktur Lee, kalian berdua terlihat baik. Kamu pasti sudah sembuh lebih baik, ya? Aku mendengarmu membicarakan Direktur Xiao. Dia bilang tadi kalau Direktur Xiao terluka dan sekarang di rumah sakit. Apa yang terjadi? Apakah serius? Aku juga mendengarnya. Seharusnya tidak terlalu serius. Ada video tentang dia yang sedang viral di internet. Apakah kamu sudah melihatnya? Video? Tidak. Aku baru saja menemukannya. Jumlah penontonnya cukup tinggi. Lihatlah itu. Kamu tidak masuk akal di depan anakmu sendiri. Lucu sekali. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana dia nantinya di masa depan? Apakah kamu ingin dia menjadi nakal dan menyebalkan? Alasan kenapa dia nakal adalah karena dia punya orang tua yang seenaknya seperti kamu. Halo Dr. Mo. Direktur Lee, ada apa ini? Apa kamu sudah gila? Dia jatuh sendiri. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa lihat rekaman CCTV-nya ini di sini. Biarkan dia melihat rekamannya, tolong. Ini jelas-jelas video dari periode sebelumnya. Lihatlah stempel waktunya. Tapi Dr. Mo, orang-orang sudah mulai tidak suka Direktur Xiao untuk sementara waktu ini. Dulu tidak seburuk ini, hanya perawat-perawat yang mengeluh sedikit tentang dia. Namun sekarang bahkan ibu-ibu baru sangat mempermasalahkannya. Kamu pasti sudah melihat hasil sistem penilaian kita. Aku yakin kamu sudah melihatnya. Bukankah Direktur Xiao baru saja datang ke sini? Dia sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi semua orang tahu. Dia tidak suka anak-anak. Video ini semakin menguatkan fakta bahwa dia merasa mereka menyebalkan. Membenci anak-anak itu tidak baik. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan video ini? Direktur Xiao adalah orang yang terkenal. Jika kamu mencarinya online, semuanya langsung keluar. Sebenarnya Direktur Xiao sangat serius dan fokus dalam bekerja. Semua yang dia lakukan adalah untuk membuat pusat pasca melahirkan ini lebih baik.
agar para ibu dan bayi bisa lebih sehat dan nyaman di sini. Dia hanya sangat lugas dalam cara dia melakukan sesuatu. Aku sudah bicara dengannya ketika dia kembali dari rumah sakit. Dia akan mencoba berdamai dengan para ibu baru. Lalu semua ini akan berakhir. Adapun tuduhan membenci anak-anak itu sama sekali tidak berdasar. Dr. Mo memang mengesankan. Kamu bahkan bisa mengubah pandangan Direktur Xiao. Sejujurnya Direktur Xiao adalah orang yang jujur dan baik hati. Dia tidak punya niat tersembunyi. Kami tidak hanya menyediakan 5 kali makan sehari untuk para ibu, tapi kami juga menyediakan dessert dan teh sore untuk anggota keluarga. Untuk ibu pasca melahirkan kami juga menyediakan konsultasi ahli gratis pemulihan fisik, kelas yoga dan lainnya. Menurutku tempat ini cukup bagus, ayo kita pilih yang ini saja. Aku setuju. Jika kalian berdua sudah memutuskan, mari kita isi formulir informasi. Oke. Sebentar lagi kami akan menghubungi kalian melalui karyawan profesional kami. Tapi ada satu hal, aku tidak tahu apakah kalian berdua akan keberatan. Apa itu? Yang ini masih terlihat paling bagus. Ini terlihat bagus di kamu. Ayo makan. Kamu membeli yang sangat enak hari ini, rasanya sangat manis. Ini dari lantai bawah, aku akan membelikanmu lagi besok. Lantai bawah? Ayo makan satu lagi. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kamu juga makan, aku akan makan sendiri. Kita harus bicara kapan kamu ada waktu. Makanlah, aku sudah makan. Aku membelinya untuk kamu makan. Aku sudah kenyang. Lihat ini sangat bagus. Ya, ini indah. Ada begitu banyak warna, lihat ini. Wanginya sangat harum, kamu membawa bunga lagi. Dia memberimu bunga setiap hari, suamimu sangat baik. Ruangan rumah sakit ini berubah menjadi ruangan bunga. Apakah suamimu akan menemanimu malam ini? Aku akan menemaninya. Sebenarnya aku tidak ingin dia menemaniku. Aku tidak bisa tidur karena dengkurannya. Kamu harus bersyukur, sangat melelahkan untuk menemani seorang pasien. Dia suami yang sangat baik, di mana lagi kamu bisa menemukan orang seperti dia. Dengarkan apa yang dia katakan. Jangan terlalu sombong, rendah hatilah. Apakah kita berbicara terlalu keras? Kita mengganggunya. Ukur suhunya, oke? Apakah kamu ingin mengukurnya sekarang? Tunggu sebentar. Mari kita lihat ini dulu. Nama kamu Xiao Yan dan kamu berusia 35 tahun. Apakah kamu juga berusia 35 tahun? Aku tanya, apakah kamu juga berusia 35 tahun? Dokter bilang kamu terluka saat melakukan yoga. Ya? Ada yang menemani kamu? Tidak. Kalau kamu bangun malam, telepon kami ya. Terima kasih, oke? Keju. Bagus, terima kasih, ambil itu. Terima kasih, Tante. Terima kasih Tante, sama-sama. Mari kita lihat fotonya. Ayo kita lihat. Senyummu sangat manis. Ada yang kamu butuhkan? Kenapa tidak ada yang mengirimimu bunga dan camilan? Aku tidak suka bunga dan camilan. Kenapa tidak ada yang datang menjengukmu? Sayang, maaf. Kenapa kamu di sini lagi? Kamu sudah selesai bekerja? Asistenmu yang dulu memasak untukmu sendiri. Dia menyuruhku untuk membawakannya padamu dengan segala cara. Dia bilang ini penuh dengan rasa hormatnya padamu.
Aku juga membawamu beberapa kacang. Makan satu bungkus sehari bagus untuk menambah nutrisimu. Kamu bisa menonton acara di ini kalau bosan. Terima kasih. Apakah Yanzi yang benar-benar membuat ini? Kenapa rasanya mirip dengan yang dibeli dari restoran? Yanzi dulu memang seorang koki. Aku pernah mencoba masakan Yanzi. Kelihatannya sangat enak, biar aku coba. Ini lezat. Kamu mungkin merasa enak karena makanan rumah sakitnya buruk. Tidak ada perbandingan, tidak ada masalah. Kamu benar. Ibu-ibu di pusat perawatan kami selalu mengeluh bahwa makanan kami buruk. Kita bisa meminta Yanzi untuk mencoba memasak. Benar juga. Aku masih bisa mengatur bisnis meskipun sedang di rumah sakit. Bukan untung? Cukup jangan bicara sambil makan, tidak baik untuk perutmu. Aku tidak bercanda, cobalah, ini benar-benar enak. Apakah aku tipe orang yang memasukkan segalanya ke mulut? Oke, kamu. Kamu sedang belajar. Direktur Chen, kamu memanggilku? Aku dengar dari Lily bahwa kamu belum aktif dalam pekerjaanmu belakangan ini. Kamu selalu mengeluh tentang kerja lembur. Wajar kalau kamu merasa sedikit tidak nyaman. Karena bos yang kamu kenal sedang tidak ada. Direktur Chen, Anda sekarang adalah bos saya. Saya sangat ingin membiasakan diri dengan Anda sekarang. Dan saya sangat suka bekerja lembur. Saya juga ingin meminta Anda untuk memberi saya lebih banyak kesempatan untuk bekerja lembur, agar saya bisa sepenuhnya memahami cara bergaul dengan printer, cara meningkatkan efisiensi pengiriman saya, dan cara mengasah keterampilan mengemudi saya. Anda sangat kesal, bukan? Ketika Anda mengubah sikap Anda akan ditugaskan untuk bekerja dengan orang lain. Anda juga tidak ingin menghambat kami, bukan? Jangan khawatir, Direktur Chen, sikap saya sangat benar. Apakah Sister Rui memarahi Anda lagi? Saya tidak akan mengendurkan diri Sekre Sukerla. Bagaimanapun dia memarahi saya. Manajer Meng. Ini daftar harga kami, lihatlah saat Anda kembali. Oke, terima kasih. Kami sudah familiar dengan apa yang ingin kami ketahui. Bagus. Saya akan mengantar Anda keluar, oke? Direktur Lee, Dr. Mo. Apakah Anda dokter di sini? Ya, saya. Bagaimana kabar Anda? Baik-baik saja, terima kasih untuk hari ini. Kami akan pulang dulu. Sayang, mari kita pulang. Tidakkah Anda ingin melihat-lihat? Apa masalahnya? Pria ini terlalu berpikiran sempit. Dia tidak suka pria lain mondar-mandir ketika istrinya sedang dalam masa nifas. Ini sudah terjadi beberapa kali dalam 2 hari terakhir, bukan? Tapi Dr. Mo, Anda tidak perlu terlalu serius. Bagaimanapun keluarga tradisional masih mayoritas sekarang. Tapi saya seorang dokter anak. Saya hanya bertanggung jawab atas bayi. Apakah mereka tidak tahu itu? Bagaimana mereka tahu? Pacar Anda tidak datang hari ini? Pacar Anda tidak datang hari ini? Itu rekan saya. Apakah Anda memberitahu orang tua Anda? Tidak, saya tidak ingin mereka tahu. Apakah Anda perlu perawat? Rumah sakit bisa membantu Anda mendapatkannya. Tidak, saya bisa merawat diri sendiri.
Anda di rumah sakit ini tidak sama seperti di rumah. Oke, tidak ada lagi pembicaraan. Saya akan mengambil tekanan darah Anda. Halo? Saya Direktur Lee dari Pusat Nifas. Pusat yang Anda hubungi sebelumnya. Karena istri Anda sedang menyusui, Anda pasti merasa tidak nyaman dengan dokter pria di pusat itu. Benar, dia juga harus memeriksa istri Anda. Dia harus menyentuhnya ya. Bagaimana kalau ini? Saya akan mengirimkan tautan nanti. Anda bisa mengeluhkan dokter pria ini di platform kami dan memberikan saran berharga. Saya akan memberikan masukan ke atasan kami. Ya, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih, oke, selamat tinggal. Halo? Hai Pak Sang? Ini enak? Ini enak. Saya ingin makan ayam ini. Oke, mau nak? Terima kasih, saya akan memberimu satu nanti ya. Bagus, lihat apa lagi yang kakek punya untukmu makan. Pergi lihat apa lagi yang enak untuk dimakan. Roti ini bawa ke mama. Ya oke. Saya butuh alat makan. Berikan saya alat makannya, tidak apa-apa, saya akan ambil satu. Bibi, ini untukmu. Ini untuk saya? Mama saya bilang makanan rumah sakit tidak enak. Jadi dia membuatkan satu untukmu juga. Santap saja hidangan yang kamu suka. Terima kasih, sama-sama. Mama, kamu sudah kembali. Apakah kamu sudah dapat obat penurun panas? Saya lupa. Saya mengirimkan banyak pesan. Apakah kamu membacanya? Bagaimana bisa kamu lupa? Saya membacanya. Tapi bukankah Tongtong baik-baik saja belakangan ini? Bukankah saya lebih tahu daripada kamu? Dia tidak baik-baik saja, dia sering demam. Kamu harus menyimpan obat untuk anak itu. Saya akan ingat untuk membelinya besok. Lupakan, saya akan pergi membeli. Hati-hati. Kamu harus lebih memperhatikan pasien. Dengan ligamen terkilir di tempat tidur 16. Dia sendirian, kasihan. Tidak ada yang menemaninya. Wanita di tempat tidur sebelah bersimpati padanya. Bahkan membuatkan makanan tambahan untuknya. Sangat menyedihkan. Kalau bisa tanya dia besok apakah dia butuh pengasuh. Aku tidak butuh pengasuh, sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak terluka parah, aku tidak perlu jurus. Akan sangat nyaman kalau ada pengasuh bersamamu. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku tidak perlu jurus. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kalau kamu bisa mengurus dirimu sendiri, lalu bagaimana kamu bisa ke sel ligamen? Karena kamu sendirian di rumah, kenapa kamu melakukan gerakan berbahaya itu? Tidak masalah kalau kamu tinggal bersama keluargamu. Kenapa kamu tidak lebih berhati-hati ketika sendirian di rumah? Tidak ada yang menemani kamu ketika kamu perlu ke kamar mandi. Di siang hari ketika kami sibuk. Ya, kamu benar. Aku menghargai kebaikanmu, aku benar-benar tidak butuh pengasuh. Terima kasih. Syukurlah kamu akhirnya datang. Ada apa? Orang-orang ini selalu menatapku karena aku sendirian di sini. Bahkan anak itu mengira aku menyedihkan. Dia mulai peduli padaku. Aku benar-benar gila. Tidak bisakah kamu menerima bahwa orang lain baik padamu?
Aku tidak butuh itu. Kenapa mereka mengira aku sendirian dan menyedihkan? Aku baik-baik saja sendirian. Mereka tidak mengenalmu. Mereka tidak tahu seperti apa dirimu. Mereka akan memperlakukanmu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Perawat di luar bilang padaku bahwa karena kamu tahu kamu tinggal sendirian, kamu seharusnya tidak melakukan gerakan berbahaya itu. Apa gunanya mengatakan itu? Apakah dia mencoba memprovokasiku? Aku tidak percaya. Kamu sama sekali tidak mencintai anak-anak. Kamu juga tidak membutuhkannya. Satu-satunya alasan kamu memonopoli anak itu adalah untuk identitasmu. Persona seorang ibu tunggal yang hebat. Kamu menggunakan anakmu untuk mendapatkan simpati dan mencapai ambisimu. Chen Jiaorui, kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Kamu harus mengembalikan anakmu kepada orang yang benar-benar mencintainya. Kalau dia tidak peduli pada anak itu, kenapa kamu melahirkannya? Apakah kamu tidak berpikir jernih saat itu? Apa yang kamu pikirkan? Apakah aku juga orang seperti itu? Apa? Menuruti kehendak mereka sendiri. Mengabaikan kebutuhan orang lain, memaksa peduli pada orang lain. Mengatakan hal-hal yang tidak disukai orang. Seorang presiden yang otoriter? Seriuslah, Aku tidak tahu seperti apa dirimu sebelumnya. Tetapi untuk para ibu di pusat pengungsian, hanya kamu yang benar-benar memposisikan diri di tempat mereka untuk mempertimbangkan masalah mereka. Jarak antara kamu dan mereka pasti akan terjembatani. Baiklah, mari kita mulai. Ini rencana dekorasi untuk kamar para ibu di lantai 2. Lihatlah. Sebenarnya kamu bisa mempercayai perusahaan kami. Lihat, ini beberapa kasus besar yang sudah kami tangani. Setiap kasus lebih rumit daripada kasus kamu. Jadi kamu bisa tenang sepenuhnya. Penggakarachi ini Sinta sejati, maafkan saya. Maafkan saya. Kamu bahkan menjadikannya wallpaper layarmu. Senior. Saya akan menunjukkan bayi-bayi kecil kami di sini, baiklah. Wah, mereka. Mereka sangat imut. Jujur saja, anak-anak paling menggemaskan di usia ini. Senior, kamu tidak berubah sama sekali. Lihat matamu. Ada cahaya lembut di matamu saat melihat mereka. Kamu masih sangat mencintai anak-anak. Ngomong-ngomong, ini. Ayo kemari. Ada apa? Tidak ada. Yang satu ini, apakah kamu ingat ini? Kamu membeli ini untuk istrimu. Ini adalah obat yang kamu beli untuk mantan istrimu. Dan kamu tidak membawanya, saat pergi, kamu meninggalkannya di sana. Saya tidak tahu apakah harus memberikannya padamu atau membuangnya. Setelah dipikir-pikir, saya pikir lebih baik datang dan memberikannya padamu. Ini. mengapa kamu di sini? Apakah Tong-Tong sakit? Tidak, Tong-Tong tidak sakit, sebaiknya kamu pergi. Dia tidak sakit? Lalu mengapa ada begitu banyak obat penurun panas? Tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Saya harus melihatnya. Kamu dengar, jangan lakukan itu. Saya akan memanggil polisi. Kamu,
Tong 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 tong. Saya ayahmu. Apa kamu mengingat saya? Ibu, kapan kamu menyapihnya? Jangan tanyakan apapun. Saya akan berpura-pura kamu tidak pernah ke sini. Jiaorui akan marah lagi jika dia tahu kamu datang. Baiklah, ayo pergilah sekarang. Tong tong. Tunggu aku. Saya akan segera kembali untuk membawamu bersamaku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Masuk. Kak Rui, ada yang ingin bertemu denganmu. Tidak ada janji temu. Tidak. Siapa itu? Apa yang kamu inginkan? Aku mencoba menghubungimu, tapi kamu tidak menjawab. Ada apa? Aku mengunjungi Tong Tong. Kapan kamu menyapihnya? Itu bukan urusanmu. Aku sedang bekerja, jangan datang ke sini untuk membuat masalah. Dia sering demam. Itu kemungkinan besar karena kamu tidak membiasakannya. Makan makanan pendamping sebelum kamu menyapihnya. Dia tidak bisa menerima penyapihan paksa. Jadi dia menjadi pemilih makanan dan kekurangan gizi. Sistem kekebalan tubuhnya akan terus memburuk. Apa kamu datang ke sini untuk mengecamku? Asupan makanan tunggal tidak hanya akan membuat sistem kekebalan tubuhnya memburuk, tapi juga menyebabkan rakitis karena kekurangan kalsium. Apa kamu tahu bahwa berat badan Tong Tong di bawah normal? Aku sudah menggendongnya. Dia jauh lebih ringan daripada teman sebayanya. Kamu tidak tahu banyak tentang kesehatan Tong Tong. Dan kamu tidak tahu mengapa dia sakit. Kamu tidak tahu apa. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Sejak kamu memilih untuk kembali ke tempat kerja, anak itu seharusnya dalam pengasuhanku. Kamu seharusnya tahu. Pendapatku tentang itu dengan sangat baik. Chen Jiaorui. Kau pasti akan kalah dalam persidangan kedua. Dengan kondisi mentalmu saat ini dan tindakanmu. Aku tidak punya energi untuk membuang waktu denganmu sampai persidangan kedua. Aku tidak ingin melihatmu di pengadilan. Pada akhirnya anak itu yang akan terluka jika kita terus saling menyakiti. Jika kamu benar-benar mencintai putri kita dan jika kamu peduli padanya, biarkan aku yang merawatnya. Kamu bisa mencurahkan perhatianmu pada pekerjaanmu, kamu bisa mengunjunginya saat kamu merindukannya. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Aku akan bisa merawat Tong Tong, aku bisa melakukannya. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Kamu harus pergi.
Pergi sekarang. Bawa Tongtong untuk memeriksa kadar seng dalam serumnya. Kekurangan seng dalam tubuhnya bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Segera periksakan diri. Masuklah. Kak Rui, Direktur Lee sedang mengadakan rapat. Pukul 2 siang Direktur Ji juga akan hadir. Baik. Kak Rui, tentang kejadian tadi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Direktur Ji mungkin akan membawa bayinya ke sini nanti. Apakah kita perlu menyiapkan sesuatu selain kursi bayi? Kenapa dia membawa bayinya? Aku tidak tahu, kudengar dia sering melakukannya belakangan ini. Dia selalu membawa anaknya setiap kali bertemu dengan klien. Mungkin dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kebutuhan anaknya. Awalnya orang-orang merasa aneh, tapi sekarang mereka sudah terbiasa. Aku mengerti. Kamu sangat kuat. Kamu bahkan bisa pergi ke kamar mandi sendiri meski punggungmu terluka. Kenapa tidak memanggil suster? Aku tidak kuat sama sekali. Aku sangat lemah saat memakai baju rumah sakit. Aku tidak berani memanggil mereka, aku tidak bisa membantah. Aku hanya bisa bilang iya dan kamu benar. Sebenarnya aku menyarankan suster untuk mencari perawat untukmu. Aku bilang padanya bahwa kamu sendirian di rumah sakit dan tidak ada yang menemani. Akan merepotkan jika ada keadaan darurat. Terima kasih atas perhatianmu. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku pikir mungkin aku yang membutuhkan perawat. Apakah suamimu tidak di sini bersamamu? Lihatlah dia, bisakah aku mengandalkannya? Dia tidur sangat nyenyak. Apakah dengkurannya mengganggumu? Tidak apa-apa. Banyak orang yang mengunjungiku tapi aku harus menghadapi mereka semua. Aku tidak ingin melihat mereka sama sekali, apalagi keluarga suamiku. Selain itu, aku juga harus merias wajah untuk menyambut teman-teman suamiku sebagai tanda hormat. Aku bahkan tidak bisa istirahat dengan baik saat sakit. Aku harus menghadapi mereka semua di siang hari. Dan ketika aku harus pergi ke kamar mandi di malam hari, aku bahkan tidak bisa membangunkannya dengan menendangnya. Pada akhirnya aku harus bangun sendiri. Dokter bilang kamu pulih dengan baik, kamu bisa pulang dalam beberapa hari. Benarkah? Kalau begitu aku akan menjemputmu. Tidak perlu, masih banyak hal yang harus kamu tangani di pusat perawatan pasca melahirkan. Hati-hati saat bergerak, jangan sampai punggungmu sakit lagi. Ya? Kamu cukup populer di sini. Nilai normal serum zinc adalah 75 hingga 150. Dia sudah di bawah 75. Kamu perlu memberinya suplemen zinc. Ketika tubuh anak kekurangan zinc, perkembangan fisik dan intelektualnya
serta fungsi imun akan terpengaruh sampai batas tertentu. Efek yang paling menonjol adalah gangguan pencernaan. Kehilangan nafsu makan anoreksia deleo. Berikan suplemen zinc dan vitamin B dalam dietnya secara moderat. Oke, bisakah kamu meresepkan beberapa untukku? Ya. Terjadinya situasi ini biasanya terkait dengan penyapihan. Kamu menyusui bayimu kurang dari setahun. Kamu seharusnya tidak memaksakan penyapihan. Resepkan saja beberapa untukku. Tongtong, kita sudah pulang. Jiaorui ibu, bukankah kamu mengambil cuti hari ini? Ya, aku harus segera kembali, ada rapat penting siang ini. Jaga Tongtong ya, aku pergi dulu Jiaorui. Jiaorui, kamu tidak bisa melakukan ini Jiaorui. Jiaorui, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini sangat penting, kalian harus segera pergi ke sana. Xiao Chen? Jika tidak ada masalah kamu bisa pergi sekarang. Bukankah aku menyuruhmu pergi ke pusat perawatan dengan Direktur Ji? Oke. Kalau begitu aku pergi sekarang. Lily, cek kapan Direktur Ji akan tiba. Oke. Halo, kami dari grup Xia dan datang untuk penelitian. Oke, tunggu sebentar, aku akan memberitahu mereka. Oke. Jika terjadi sesuatu pada bayi, Mari aku beritahu apa yang terjadi. Dan bagaimana penanganannya ketika ada masalah. Kamu bisa melihatnya jika ada pertanyaan. terima kasih Dr. Mo. Mengapa pacarmu tidak ada di sini hari ini? Pacarmu yang mengunjungimu beberapa hari lalu. Dia bukan pacarku. Aku pikir hubunganmu dengannya akan bertahan lama. Mengapa? Karena kalian berdua tertawa sangat bahagia saat bersama. Semua orang di koridor bisa mendengar kalian tertawa, itu membuktikannya. Pacarmu tampaknya sangat lembut dan perhatian. Aku sangat pandai membaca orang. Kamu akan sangat bahagia jika menikah dengannya. Dia bukan pacarku. Dia benar-benar bukan? Dia benar-benar bukan pacarku. Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu dirawat di rumah sakit. Jika istri klienku tidak pergi ke pusatmu untuk melahirkan, aku tidak akan mengetahuinya. Kamu masih peduli padaku? Aku datang ke sini begitu turun dari pesawat. Aku pikir kamu tidak ingin menunjukkan kelemahanmu. Apakah kamu menyukai pria yang mau menunjukkan kelemahannya? Tergantung siapa yang kamu bicarakan. Biar aku carikan kamu kamar single baru. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya tegang saat melakukan yoga. Aku akan keluar dari rumah sakit besok. Selain itu, menyenangkan memiliki teman di sini. Ini pacarku. Dia tampan. Kamu sudah di sini selama seminggu, pasti bosan. Tentu saja perawat bahkan tidak mengizinkanku keluar untuk jalan-jalan. Aku bukan wanita tua berusia 80 tahun, tapi mereka mengawasiku dengan ketat. Beri aku waktu sebentar. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah tadi? Tidak apa-apa. Dari mana kamu mendapatkan itu? Aku bilang ke perawat bahwa nenekku yang berusia 80 tahun sudah di rumah sakit selama seminggu. Dia sangat bosan. Dia ingin keluar dan merasakan sinar matahari. Tebak apa yang dikatakan perawat padaku? Apa yang dia katakan?
Dia bilang bahwa nenekku benar-benar pandai menikmati hidup. Nenekmu sangat muda. Benar pacarku, maaf permisi. Udara sangat segar. Akhirnya aku bisa mencium bau tanah yang segar. Apakah kamu tidak merindukan bau disinfektan di rumah sakit? Ketika kamu keluar dari rumah sakit, aku akan membawamu ke gunung agar kamu bisa beristirahat dengan tenang. Tidak. Aku takut kamu akan menjualku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Jangan coba-coba. Permisi, di mana pasien yang ada di tempat tidur ini? Dia sudah keluar. Dia pergi dengan pacarnya. Sudah lama aku tidak melihat temanmu Yuya. Haruskah kita bertiga makan bersama dalam waktu dekat? Aku benar-benar tidak ingin dia punya anak kedua. Apakah dia akan punya anak lagi? Aku tidak bisa membujuknya untuk tidak punya. Apakah kamu sudah bertemu suaminya? Kamu mengingatkan aku pada sesuatu. Mereka seharusnya tidak punya anak kedua. Kenapa? Perusahaan Chen Haonan hampir bangkrut. Dia sedang mencari-cari orang untuk membeli proyeknya yang belum selesai. Apa? Suami cepat, bayinya lapar. Datang. Investor di perusahaan, kita juga berinvestasi di perusahaan game. Chen Haonan datang mencarinya, jadi kami bertemu dan berbicara sebentar. Dia bilang padaku untuk tidak memberitahu Yu, ya untuk sementara waktu. Aku pikir dia ingin menyembunyikannya darinya. Karena kamu sudah pergi begitu lama, mungkin ada debu di mana-mana. Duduklah. Aku baik-baik saja. Biar aku bantu kamu membersihkan sedikit. Tidak perlu. Aku sudah memanggil tukang bersih untuk datang besok. Direktur Xiao, kamu tidak bisa merampas kehormatanku untuk melayanimu. Oke, kalau begitu bisakah kamu menuangkan aku segelas air? Tentu sebentar. Ada apa? Kamu memberikan pekerjaan pada Moming? Ya. Kenapa? Karena dia dokter yang baik. Dia sabar dengan anak-anak dan dia berkualifikasi untuk pekerjaannya. Jangan mempekerjakannya. Apakah kamu memerintahku? Aku adalah manajer umum pusat perawatan. Aku akan mempekerjakan siapa yang aku inginkan. Kamu tahu betul masalah antara dia dan aku. Kamu mencoba membalas dendam padaku. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu begitu membenci Moming? Aku menyarankan kamu untuk mengesampingkan perasaan kamu. Dengan cara ini baik untuk kamu dan anakmu. Aku memohon tolong pecat dia segera. Tidak mungkin.
Chen Jiaorui. Depresi tidak akan hilang dengan sendirinya. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil cuti dari pekerjaan dan menemui dokter. Dan menghilangkan depresi. Yang sakit adalah kamu. Kenapa kamu tidak pindah ke tempatku? Sudah kubilang aku belum terbiasa. Aku tahu kamu sangat peduli kebersihan. Tapi tinggal tepat di seberang Chen Jiaorui bukan ide yang bagus. Bagaimana kalau dia mengganggumu lagi? Tahu tidak? Aku akan menyewakan apartemen lain untukmu. Tidak perlu. Aku takut sama dia. Biar aku angkat telepon ini dulu. Halo? Dengan pacarku? Dia sedang tidak enak badan. Bagaimana kalau lain kali saja? Oke. Sampai jumpa lagi. Investor perusahaan memintaku makan malam bersamanya. Dia ingin aku membawa pacarku. Aku bilang kamu sedang tidak enak badan jadi kita akan pergi lain waktu. Yang punya perusahaan game itu, Ya. aku bisa pergi. Sejujurnya menurutku perusahaan Cheng Haonan tidak ada harapan. Tidak apa-apa. Aku ingin mengenalnya lebih baik. Makan malam seperti ini membosankan. Selain itu pinggangmu belum sembuh. Pinggangku sudah baik sekarang. Dan tidak ada yang membosankan jika bersamamu. Aku akan berganti pakaian telepon dia sekarang bilang kita akan pergi. Ini hari Jumat mungkin jam sibuk sore lebih awal. Tidak apa-apa lagi pula kita yang mengajak. Direktur Hao memang selalu seperti itu. Dia akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa meski terlambat 1 jam. Langka sekali lawyer Ki kita bisa meluangkan waktu. Aku bisa mengobrol dengannya nanti. Bukan begitu bagusnya? Aku hanya khawatir kamu akan terganggu. Aku sudah menderita sepertimu dalam hidupku. Dia sudah datang. Halo. Kalian belum memesan? Aku sangat lapar. Dia cinta sejatimu yang kamu ceritakan? Benar. Biar aku perkenalkan dia. Ini pacarku Xiao Yan. Ini investorku Hao Dawei. Halo Direktur Hao. Halo, saya Hao Dawei. Memang lawyer Ki menilai orang dari penampilannya. Tapi aku juga begitu. Ini Tina, dia juga cinta sejatiku. Hai, duduklah. Direktur Hao, apakah Anda masih berinvestasi di perusahaan game Cheng Haonan? Cheng Haonan yang mana? Seorang klien di firma hukum. Dia datang ke Anda untuk pendanaan setelah suatu insiden di firmanya. Apakah Anda lupa? Oh, si idiot itu? Anda juga mengenalnya? Dia tidak bodoh. Saya sedang mengerjakan proyek dengannya. Cheng Haonan adalah orang yang sangat mampu. Proyek seperti apa? Ini rahasia bisnis masih dirahasiakan. Minumlah. Ini.
Gaunmu cantik. Tapi menurutku lipstikmu bisa lebih cerah. Benarkah? Aku setuju. Aku punya tas baru dan aku hanya punya satu lipstik ini. Warna ini pasti cocok untukmu. Ini cobalah. Lihat warna ini cukup seksi. Terima kasih. Aku tahu merek ini. Ini merek asli. Anda mengenalnya? Merek ini dari perusahaanku. Apakah Anda bekerja di grup Sia? Apakah Anda dan Direktur Xiao? Apakah kalian serius? Tentu saja. Kalau begitu kalian berdua ingin menikah? Saat ini kami berdua terlalu sibuk. Jadi itu belum ada dalam agenda saat ini. Biasanya aku bisa tahu kalau kamu mendengarkannya? Bagaimana kamu bisa tahu? Wanita ini, kuat aku yakin kamu sering dikritik di rumah. Itu benar sekali. Aku ingat pacar-pacar sebelumnya tidak seperti ini. Kupikir kamu suka tipe yang pendiam dan imut. Aku ingat mantan pacarmu. Bin aku akan memukulmu dengan kepala tangan kecilku yang merah muda. Jujur saja menurutku kalian berdua tidak cocok. Kamu lebih cocok dengan tipe yang tenang dan tinggal di rumah. Dia seperti T-Rex, kamu tidak bisa mengatasinya. Kalau aku tidak bisa, siapa yang bisa? Biar ku katakan. Tunggu undangan pernikahanku. Cintai dirimu sendiri dan hargailah. Perusahaan kami sedang mengerjakan makeup belakangan ini. Kami sudah menandatangani banyak blogger makeup. Aku juga membuat beberapa video itu. Ada banyak penontonnya, aku bisa mengirimkanmu beberapa. Apakah pacarmu juga menandatangani Streamers? Dia main game. Itu bagus, Cheng Haonan yang saya bicarakan tadi. Perusahaannya bagus dengan Streamers perempuan. Setiap dari mereka menjadi terkenal. Untungnya Director Hao tidak bersaing dengan saya untuk berinvestasi di perusahaan itu. Kalau iya mungkin saya tidak akan menang. Ada banyak warna di sini, kamu bisa ambil dan mencobanya. Kalau ada yang kamu suka beritahu saya akan kirimkan beberapa ke kamu.